Assalamualaikum Indri. Waalaikumsalam Kak MCMA, Redias, MCMA. bangga. Masya Allah, lama makin menunggu. Iya lumayan Ndak Ji, Oh, terlalu lama. iya memang lama kita saya mau mewawancarai seperti itu di Dia net. senangnya, kayak bangga gitu ya. Iya. Hashtag bangga. Oke, tapi tentunya pasti kita butuh tempat duduk Iya. ngobrol yang kondusif ya. Oke, Kak. Oke, kalau gitu kita cari tempat duduk buat ngobrol ya. Boleh. Pemirsa jangan kemana-mana, kita saksikan profil yang satu ini. Kalau gitu mari kita cari tempat duduk. Yuk, Ayo. ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pemirsa Setianet TV Sulsel dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi dengan saya Redias Disahril dalam program inspiratif kesayangan Anda, apalagi kalau bukan perempuan biasa. Langsung dari Hotel Maxwan Jalan Taman Makam Pahlawan tentunya saya akan membersamai Anda. Dan seperti biasa saya tidak sendiri pemirsa, kita sudah kedatangan atau kehadiran salah seorang narasumber perempuan pastinya ya, yang tidak kalah menginspirasi dengan perempuan-perempuan lainnya yang ada di Sulawesi Selatan. Beliau ini adalah seorang MC, womanpreneur, ibu rumah tangga dan juga coach juga ya, coach public speaking seperti itu. Dan beliau ini masih sangat muda ya. Beliau bernama Indri Wijaya CPS. Kalau gitu kita langsung saja kenalan dan langsung sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Masya Kak Allah, Redias. cantik Apa sekali. kabar? Oh, luar biasa. Semangat ya. Semangat. Lama gak ketemu kayaknya ya. Kemarin. Oke, Oke. anyway, tapi emang seneng banget ketemu sama Indri. Seorang Indri Wijaya ini salah seorang MC yang hits yang ada di Kota Makassar. Masya Allah. Senang Oke. juga ketemu Kak Redias ya. Betul. Oke, tadi saya udah jelasin ke pemirsa bahwa seorang Indri ini adalah MC, womanpreneur ya, ibu rumah tangga dan coach juga. Itu Masya Allah. bener gak sih? Sebenarnya benar-benar aja ya, benar-benar aja karena Oke. memang saat ini peran itulah yang lagi saya jalankan Kak Redias. Menjadi seorang ibu dari 4 orang anak, sekaligus juga tetap jalan on the track ya dengan passion saya. Kebetulan banyak banget ya passionnya. Bukan lagi. Banyak banget, pertama seneng jualan, seneng berbisnis ya, oke. apapun saya lakukan karena memang saya seneng untuk bisa bertemu banyak orang gitu, dan sekaligus juga menjalankan profesi saya yang sejak masa sekolah itu menjadi salah satu cita-cita saya juga, yaitu public speaker dan master of ceremony gitu kan. Oke. Sebelum menjadi seorang Indri yang sekarang, tadi kan katanya emang dari kecil nih suka public speaking. Yes. Walaupun zaman dulu kita kecil ini, kita nggak tahu bahwa ini adalah public speaking. betul sekali, Kita Kak. cuma bilangnya ada, kita cerewet, kita Betul. ngomong di depan Kalau orang Makassar banyak. bilangnya capila. Capila. Ya. Capila itu kayak bahasa di mana gitu ya. Iya gitu. Boleh tahu nggak kita tarik ke belakang ya, latar belakang pendidikannya Indri ini, pemirsa ya, sekolahnya di mana dan jurusan apa saja, itu dari TK, SD, SMP, SMA
perguruan tinggi itu di mana Wah, saja sih? kayaknya kita akan cerita kurang lebih 1 kali 24 jam ya guys ya. Boleh disingkat-singkat aja disebut di mana, jurusan apa SMA-nya, Oke. kuliah gitu. Nah sebenarnya basically saya sama seperti Kak Redia, sama seperti teman-teman yang lainnya, sekolahnya normal di sekolah negeri sesuai dengan arahan orang tua, dan memang karena dulu waktu kecil itu udah kelihatan mungkin ya bibit-bibitnya, jadi Asik. ayah saya kebetulan itu benar-benar mengarahkan walaupun kita di sekolahnya negeri tapi tetap bagaimana pengembangan skillnya kita itu bisa terus diasah. Nah kebetulan dulu saya sekolahnya di SMP 6 Makassar. Boleh dari dasar dulu nggak, dari TK, Oh dari TK, SD ya? dari TK, TK-nya TK Pertiwi Oh, ya. oke. Terus kemudian SD-nya SD Mongin Sidi ya, maklum ya udah 4 anak jadi udah agak harus mengingat dulu guys ya. Iya, Jadi iya. SD-nya SD Mongin Sidi, SD Negeri Mongin Sidi kebetulan karena dekat dari jarak rumah waktu itu. Kemudian SMP-nya SMP 6 karena memang salah satu sekolah unggulan ya di Kota Makassar. wow. Nah, di SMP itu kita bukan cuman dari sisi akademiknya aja yang benar-benar dipush oleh orang tua, tapi dari SMP itu aku udah diarahin sama bapak ya, sama ayahku untuk ikut berbagai lomba. Waktu itu mulainya dari SMP itu, dari kelas 2 SMP. Lomba wow. dulu tuh kalau di Tahan Makassar. dulu lombanya. Benar. Ya, Di ntar Betul. kita bahas soal lomba ya. Betul. Kalau SMA-nya, kuliah dan sebagainya di Kalau mana tuh? SMA-nya SMA Negeri 1 Makassar Kak Redias. Jadi di Semansa dulu kita masuknya karena kebetulan memang kan Semansa itu adalah SMA unggulan juga ya, dan wow. SMA favorit, SMA unggulan, dan menjadi kayaknya destinasi sekolah menengah atas di Kota Makassar waktu Kiblat itu ya. Betul kiblatnya. Kalau keren harus keren itu berarti harus masuk Semansa gitu ya. Dulu kayak Asik. gitu sih stigmanya, tapi memang sesuai dengan arahan orang tua aja sih kalau aku. Terus kuliahnya waktu itu dulu waktu SMA itu karena dia, jadi ini agak sedikit menarik ya, dan agak sedikit mungkin bisa dibilang pengen semuanya gitu ya. Dulu kan aku memang suka public speaking dan emang udah jadi MC di SMA itu, tapi aku berpikir bahwa kayaknya melihat kakak-kakak di bank gitu ya, sebagai Cantik standing officer banget, gitu ya. ya, iya cantik, terus kayak elegan, terus kayak elegan gitu ya, jadi kayak pengen Sampai kayak gini gitu, ya, naik baunya elegan ya gitu ya, pemirsa. pengen gitu, kayaknya jadi cewek-cewek yang kayak gitu ya, jadi kerja di bank kayak gitu. Jadi berpikir kayaknya aku harus masuk ekonomi nih, makanya ngambil jurusan waktu itu adalah manajemen perbankan. Nah ya, dan itu tuh sebenarnya karena udah hektik banget dengan kegiatan di luar akademik gitu ya, jadi aku ngambil kampus yang bisa di setting untuk mengikuti jadwal kita di luar perkuliahan gitu. Oke, berarti sejauh ini sampai S1 atau udah S2 sekarang? Belum atau Kak, gimana? belum. Doain ya guys, bisa kalau perlu sampai doktor, Amin. profesor ya Kalau Allah. kalau Dengan perlu 4 anak. kalau perlu nyaingin HP yang udah sampai sekian. Amin ya Allah, amin ya Allah. Sebenarnya sih pengennya kayak gitu, cuman karena memang saya nikahnya cepet gitu ya, jadi kayak harus memilih nih yang mana yang jadi prioritas gitu sih Kak. Gitu sih Kak Oke. Dias. Nah, tadi kan udah ngejelasin nih mengenai latar belakang pendidikan, udah memberikan keterangan juga bahwa memang seorang MC udah diberi ketegasan seperti itu. Kita sedikit ke soal bisnis nih. Ya, Oke. tadi kan statusnya juga womanpreneurship ya. Jadi in woman plus entrepreneur. Yes. Ya, womanpreneurship. Itu emang suka atau karena disupport sama suami atau dipaksa sama orang tua atau gimana sih? Kenapa bisa terjun ke bisnis? Sebenarnya kalau sekarang sih orang bilangnya banyak yang jadi pebisnis sukses tuh karena memang kepepet keadaan ya. Tapi kalau di aku justru aku memang suka melakukannya Kak Redias. Jadi dari zaman sekolah tuh, sekolah biasanya Kak Redias ngapain? Paling kita biasa main sama temen gitu ya, betul, nongkrong gitu betul. ya. Nah aku tuh beda. Tuhan mengapa aku berbeda gitu ya. Itu bisa dibilang, tapi ini tuh justru positif menurutku untuk Indri yang sekarang ya. Jadi aku tuh SMP Kak Redias itu kerjanya adalah jualan. Oh, really? Ya, bener. Jadi aku tuh jualan, aku melihat aku selalu Saat itu pasti digoda-godain atau dibully-bully. Penjual enggak, loh, justru enggak. karena yang aku jual tuh yang teman-temanku butuhin. Jadi kayak gitu. mereka tuh selalu butuh gitu. Aku Oke. tuh selalu bisa melihat peluang apa yang mereka butuhkan. Makanya tapi itu juga ada plus minusnya sih Kak Redias. Kalau plusnya kita bisa cepet gitu ya mengikuti beradaptasi gitu ya dengan pangsa pasar nih. Sekarang butuhnya apa, kita bisa nyiapin produknya. Tapi salah satu minusnya juga menurut aku di akunya adalah kita tidak bisa konsisten untuk di satu produk. Itu kalau di aku. Tapi oke. ada orang yang bisa gitu memilih. Jadi aku tuh
kayak bisa dibilang musiman gitu. Orang butuhnya apa aku siapin, orang butuhnya apa aku siapin. Tahun baru musim trompet. Ya. Gak juga guys ya. Atau kembang api. Aduh, kayaknya gitu ya. repot banget ya bikin trompet, harus dicobain ya kan, kalau jual 100 trompet bengkak banget kita ya. Kayak gitu. Oh jadi Yes. memang sejak kecil Dari jualan? sekolah Kak Redias. Wow. Jadi dari sekolah itu aku udah jualan gitu. Wow. Temanku suka pakai rok mini waktu SMP kan, itu paling gaul hits. Aku jual rok Oke, mini itu. mandiri banget Iya, ya. Tapi bener. kita tahan dulu, kita akan kembali usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Bukan Perempuan Biasa on Net TV Sosial TV Masa Kini.